Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk animasi no Nakama Janity Yusa. Nah, di video kali ini kita bakal lanjutin part sebelumnya. Kita memasuki chapter 137 sampai 100. Cek videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur ceritanya dan kalian paham. Oke, sebelum kita ke light novel, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa kalian juga aktifkan notifikasi lonceng dan share video ini supaya makin banyak yang nonton. Oke, kalau sudah langsung aja nih dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Pesta makanan hampir berakhir, berbagai macam hidangan lezat sultan ditunjukkan. Pangeran Sarius menghentikan seorang anak laki-laki yang sedang berjalan di dekatnya dan memberikannya peralatan makan yang dia gunakan setelah dia selesai. Sudah waktunya aku kembali. Arbitrase yang tersisa mungkin akan berakhir dalam waktu kurang dari setengah bulan. Kami mengirim utusan ke Veronia, tetapi saya mempertimbangkan untuk tinggal di negara lain tanpa kembali. Saya berpikir untuk melarikan diri ke timur dan meninggalkan segalanya. Tapi saya tidak tahan melihat negara yang menjadi negara kapal untuk tentara Raja Iblis di bawah Leonor. Apakah kamu akan berperang? Selama darah kaisar mengalir di tubuhku, aku punya alasan besar untuk membebaskan Veronia. Pangeran Sarius dan Dirundara tampaknya telah memilih untuk bertarung. Ya, jadi di part sebelumnya kita udah lihat perselisihan dan berbagai macam perdebatan sudah terjadi antara Sarius dan Dirundara dan akhirnya dia berdamai. Dan sekarang masalahnya adalah angkatan perang Veronia yang dipimpin oleh Ratu Jahat Leonor sedang menuju Sultan. Dan nanti akan perang atau apa kita lihat. Red tersenyum dan berjabat tangan dengan Pangeran Sarius. Semoga keberuntungan perang bersamamu. Terima kasih. Senang mendengar kata-kata penyemangat yang tidak memiliki kepentingan pribadi di baliknya. Ini mungkin akan menjadi perang yang pahit karena negara asal mereka akan menjadi musuh mereka. Tapi setidaknya untuk saat ini Pangeran Sarius memiliki senyum menyegarkan di wajahnya. Nah, setengah bulan kemudian, distrik Pelabuhan Sultan. Jika Misufia di masa lalu yang merasa terpojok jika dia diberitahu kebenarannya dan diminta untuk membesarkan anak Dirundara dan Geserik sebagai anaknya sendiri, Red ingin tahu apakah dia bisa menerimanya. Oke, jadi di sini fakta mengejutkan sebelumnya adalah kalau si Sarius ini ternyata adalah anaknya Dirundara, guys. Itu hasil hubungan dengan si Raja Geserik. Kalau raja itu punya banyak istri ya, guys, atau selir ya, panjai. Saya percaya akan ada kemungkinan besar keretakan yang tidak dapat diperbaiki antara Misufia dan Anda sendiri. Itu mungkin benar. Oke, jadi di sini Misufia itu nama aslinya, guys. Kalau di Sultan nama penggantinya itu si Mistem ya. Lebih penting lagi, Raja Geserik adalah masalahnya. Geserik adalah kaisar. Saya tidak bisa mengatakan dan pasti karena tidak banyak informasi tentang perlindungan ilahi yang langka, tetapi dia mungkin tidak akan menerima Pangeran Sarius 40 tahun yang lalu. Saat itu yang dia butuhkan adalah pewaris dengan darah bangsawan, bukan darah Geserik. Jika Geserik mengetahui asal-usul Pangeran Sarius, dia pasti akan memprioritaskan anak Leonor. Ini tidak lain hanyalah dugaan, tetapi jika dia bisa menekan impuls dari pelindungan ilahi surgawinya, dia mungkin tidak akan memulai hubungan dengan Leonor. Ya, tidak ada gunanya menyesali masa lalu. Bahkan jika tangan Anda terikat, Anda memilih pilihan yang Anda yakini adalah yang terbaik. Bukankah seperti itu? Hanya Dewa Demis yang tahu apakah itu benar atau salah. Kau benar, aku tidak seharusnya memikirkannya. Dirundara harus mendiskusikannya dengan Sarius. Angkatan Veronia akan tiba dalam 16 hari lagi. Jadi di sini angkatan perang Veronia akan sampai ke Sultan kurang lebih waktunya 16 hari, guys. Oke, kita pindah scan. Red sedang memancing sendirian dan memikirkan berbagai hal, terutama kapal perang Veronia yang sebentar lagi akan tiba. Mereka memiliki kapal perang yang tangguh, terutama ada kapal Wendy Dart yang merupakan kapal atau kartu truf mereka sebagai kapal perang yang dijarah dari pasukan Raja Iblis. Jika Sultan berperang dengan Veronia, kemungkinan menang itu sangat kecil. Nah, ketika sedang memancing, tiba-tiba Red dipanggil. Itu Red, ia membawa susu dan menghampiri Red. Mereka berdua duduk dan minum bersama sambil memancing dan berbincang-bincang berbagai hal. Dan di sini Red sudah merencanakan berbagai hal untuk mengatasi kedatangan kapal Veronia. Nah, ketika
itu sudah waktunya kita menemui Ruti. Ketika masuk ke gedung parlemen, Red disapa oleh penjaga muda dan memberi hormat. Tolong ajari aku berpedang, Redsan. Semua orang tahu kau memiliki kualitas yang bagus. Redsan juga mengalahkan Albert dengan mudah. Nah, ini jadi ada salah satu penjaga yang kagum ya dengan Red. Tapi maaf, aku sedang terburu-buru, lain kali. Oke, saat ini di gedung parlemen Sultan itu kayak lagi ada rapat ya guys. Redsan, Lidsan, kalian berdua juga datang. Apakah rapat sedang istirahat? Tanya Redsan. Ya, mereka telah saling melotot selama berjam-jam sehingga mereka beristirahat untuk mendinginkan kepala. Jadi pertemuan itu sulit, saya benar-benar terkejut. Meski disebut pertemuan, yang bisa dilakukan Sultan hanyalah membuat Pangeran Sarius dan para pengikutnya meninggalkan Sultan. Pihak Pangeran Sarius tidak mungkin mengatakan bahwa mereka ingin tetap berada di Sultan untuk bertarung juga. Armada besar Leonor mungkin tidak dapat menyerang Sultan yang terletak sedikit di dalam muara sungai, tetapi mereka hanya bisa menekan Sultan dengan mendaratkan tentara mereka. Apakah terjadi sesuatu? Ya, itu suatu masalah. Nah, oke, jadi di sini di pertemuan itu ada masalah di mana di Pangeran Sarius dan Ridari itu nggak punya pilihan lain selain meninggalkan Sultan ya. Nah, kalau di Sultan kan jelas bahaya guys. Nanti bakal repot ya kalau terjadi pertempuran dan itu bakal banyak banget melibatkan warga sipil Sultan. Bisa menghela nafas kecil untuk pertanyaan Lid. Pertemuan berlangsung tanpa masalah pada awalnya. Pangeran Sarius akan meninggalkan Sultan dan Sultan akan bekerja sama sebanyak mungkin dengan sisa persediaan yang tersisa di sini. Setelah itu Sultan tidak akan lagi membela Pangeran Sarius dan tidak akan menolak permintaan informasi atau penambahan persediaan dari armada Veronia. Itu adalah intinya. Nah, emang itu sih yang paling masuk akal ya. Tapi masalahnya setelah itu Mistem juga akan meninggalkan Sultan. Banyak yang tidak setuju karena Mistem dianggap pahlawan Sultan. Tetapi setelah Mistem mengungkapkan identitasnya, mereka terpaksa menerimanya. Nah, waduh, jadi di sini masalahnya si Mistem juga bakal meninggalkan Sultan, guys. Karena emang awal mula permasalahan ini itu berasal dari si Mistem ya. Dan di sini para petinggi dan warga Sultan tentu banyak yang tidak setuju karena si Mistem ini dulunya adalah pahlawan bagi Sultan. Oh, Red Kun dan pahlawan Lid, kalian juga datang. Wali kota Tornado memanggil. Di belakang ada petinggi Sultan, tapi mereka berpakaian dengan cara yang baik. Lid maupun Red belum pernah melihat sebelumnya. Jadi bagaimana jika itu adalah kerajaan Veronia? Sekarang saatnya untuk menunjukkan kebanggaan Sultan. Dentuman besi menggema di ruangan, muncul sesosok sekelompok parubaya menakan pedang dan armor yang tampak mahal. Tapi mereka kelihatan tidak berpengalaman dan tidak memiliki aura pejuang. Wali kota menunjukkan senyum berani yang lebar. Sultan akan bertarung melawan Ratu Jahat Leonor. Waduh. Nah, jadi di sini wali kota memutuskan untuk bertarung, guys. Begitu. Jadi ini alasan perselisihan itu toh. Tapi saya tidak pernah membayangkan wali kota Tornado yang berhati-hati dan realistis menjadi seperti ini. Apa-apaan ini? Mistem sih. Mistem San keluar ke lorong dari ruangan lain setelah mendengar keributan itu. Di belakang Mistem San ada Pangeran Sarius dan Lintara yang mendukung ekspresi terkejut yang sama persis seperti yang kami alami. Jenderal Sir William menjawab menggantikan wali kota Tornado. Tubuh setengah bayannya yang gemuk tersembunyi di balik baju besi dan penampilan Sir William yang telah berlatih selama bertahun-tahun memiliki lebih banyak kehadiran daripada wali kota Tornado. Kami akan berjuang untuk melindungi satu-satunya warga Sultan yang kami hormati. Waduh, nah jadi di sini si wali kota Tornado memutuskan untuk berperang karena untuk melindungi si Mistem ya. Waduh, konyol nih. Rapat dilanjutkan ditambah ada Red dan Lid, tetapi Ruti tidak ada di sini. Ia pergi mempersiapkan sesuatu setelah Mistem hadir. Ya, kami tidak pernah membayangkan bahwa Sultan akan melawan kerajaan Veronia yang besar hanya demi satu orang, Mistem Si. Kekuatan dan pertahanan Sultan sudah jelas jauh dari Veronia, tetapi Lid tetap tersenyum percaya diri kalau Sultan bisa menang. Nah, oke, jadi di sini hasil rapatnya memutuskan untuk bertarung ya, guys. Ini gara-gara semua orang itu mendukung dan setuju ikut bertempur karena mereka sangat menghormati pahlawan Sultan yaitu si Mistem. Ada ketapel di belakang gudang, itu dari 45 tahun yang lalu. Apakah itu masih bekerja?
Sultan sedang membuat persiapan. Distrik pelabuhan dan tembok kota dilapisi dengan tentara dan milisi dengan busur dan lembing. Lembing adalah senjata paling umum yang digunakan oleh milisi benua Avalon. Keterampilan melempar adalah keterampilan umum dan bahkan pemilik perlindungan ilahi khusus non-tempur biasanya telah mengalokasikan poin keterampilan untuk itu, untuk meningkatkan tingkat perlindungan ilahi mereka. Dan di sini Reed juga menyiapkan strategi. Reed dan Tise pergi menuju Ruti untuk melihat situasinya. Oke, jadi di sini di Sultan itu sedang mempersiapkan diri ya untuk menghadapi kapal Veronia, guys. Waduh, bakal perang nih guys, seru nih kayaknya. Keesokan harinya, pahlawan Lead. Sir William, ada apa? Tanya Lead. Petualang Ruru, Tifa, Mr. C, eksekutif kulit petualang Garedin, dan apoteker Red sepertinya tidak ada. Red dan yang lainnya mungkin akan bertindak sebagai unit yang terpisah. Unit terpisah? Nelayan dari desa nelayan terdekat telah berkumpul, tetapi apakah mereka mengumpulkan tentara dari desa lain? Red tidak bertanya secara detail, tapi mereka akan bergabung ketika pertempuran dimulai. Nah, jadi di sini Red dan yang tadi disebutkan itu nggak di Sultan guys, tapi mereka sedang ke desa-desa, mungkin ngumpulin tentara atau apa, kita tidak tahu. Nah, tapi katanya nanti ketika pertempuran pecah itu bakal tiba mereka. Wah, sepertinya ada rencana khusus nih, atau rencana kejutan, nanti kita lihat. Jenderal Sir William, petinggi tentara Sultan, akan mengambil alih komando pertempuran. Namun pada kenyataannya, pahlawan Lead akan memimpin seluruh pasukan, sementara William hanya akan memimpin pasukan berkuda Drake yang berada di bawah Panji langsungnya. Dengan kata lain, petinggi pasukan Sultan juga akan berada di bawah komando Lead. Bersama William, Lead naik kapal karavel yang penuh dengan bahan peledak yang dibuat menggunakan alkimia. Pahlawan Lead dan kavaleri Drake pahlawan terkuat di Sultan. Dua kapal yang tersisa memiliki pemimpin kulit petualang Harold dan para petualang elit rank C, serta Pangeran Cyrus dan para pelautnya. Untuk menambah pertahanan mereka adalah kapal perang besar yang dikomandai oleh Rirendara. Ini meyakinkan. 10 kapal layar komersial kecil yang tersisa dimuat dengan tentara yang disiapkan untuk menghadapi tentara Veronia Leonor dalam pertempuran. Itu adalah pasukan yang luar biasa besar untuk Sultan. Tuan William merasa terangkat melihat dirinya sebagai seorang kesatria yang menghadapi pasukan Raja Iblis dalam pertempuran. Tuan William, bagaimana kita berharap untuk berhasil jika komandan melupakan kenyataan? Lidono, musuh berkali-kali lebih kuat. Hanya beberapa hari yang lalu, Sultan dikendalikan oleh kekuatan hanya oleh salah satu kapal perang di tentara. Kapal yang kita hadapi kali ini adalah 8 kapal perang canggih dan kartu truf kerajaan Veronia, kapal Raja Iblis Wendy Dart. Lead menunjuk ke laut. Bayangan besar-besar terlihat di laut dari jarak yang jauh. Dia tahu ukuran kapal Raja Iblis Wendy Dart dari ingatan Mistem, tetapi melihatnya dalam kehidupan nyata dengan matanya sendiri membawa tekanan yang berbeda. Panjang totalnya mendekati 120 meter, sementara kapal Galeon cuma 40 meter. Waduh, jadi itu berlipat-lipat dari kapal perang yang besar itu ya anjir. Ini kapalnya udah besar banget. Apakah itu benar-benar sebuah kapal? Itu lebih besar dari rumah bangsawan, anjir. Wilayah tengah memiliki kapal seperti itu. Para prajurit Sultan menjadi lebih gelisah saat Wendy Dart mendekat. Lidono, Tuan William memandang Lead sambil gemetar. Auto gemetar ya lihat kapal besar. Wendy Dart dan armada Galeon akan segera mencapai muara sungai. Lead mengangkat tangan kanannya. Itulah mengapa kita harus membalikkan situasi ini. Kesadaran Lead berbalik ke arah angin di sekitarnya. Wahai roh angin, bimbing kami menuju kemenangan. Kendalikan angin. Angin yang perlahan bertiup ke hulu berhenti. Sekarang mereka yang ada di kapal pegang erat-erat talinya. Lead berteriak. Detik berikutnya angin penarik yang kuat menghantam kapal Sultan. Ini angin. Para pelaut bergegas menyesuaikan layar. Lead meninggikan suaranya setelah melihat bahwa orang-orang di semua kapal telah tenang. Tidak usah takut, kapal sebesar itu tak akan bisa mencapai Sultan. Ya jelas ya, kapalnya itu nggak bisa ke Sultan karena itu di pelabuhan itu nggak muat ya. Bisakah kita menang? Seseorang bergumam. Itu adalah suara kecil tapi tidak luput dari telinga Lead. Anjir, ada yang ngeluh. Tentu saja, saya mempertaruhkannya atas nama saya sebagai pahlawan Lead. Ini tidak akan menjadi pertarungan yang digunakan sebagai alasan untuk mati.
Sambil melindungi Mr. Si, ini akan menjadi pertempuran yang dinyanyikan oleh orang lain di mana Sultan melindungi Mr. Si dan mengusir kerajaan Veronia yang besar. Di tengah keheningan, seorang berteriak untuk kemenangan. Seolah menanggapi teriakan itu, Lid menyebabkan angin kencang bertiup. Angin membawa suara Lid dan semua prajurit mendengar suaranya dengan jelas. Untuk kemenangan kita, kata-kata Lid menyentuh hati para prajurit. Kemenangan, kemenangan, kemenangan. Mereka berteriak bersama, saling menginspirasi dan semangat bangkit tanpa batas. Mari kita selesaikan ini dan selesaikan agar aku bisa kembali ke Red dan rumahku. Red berkata sambil memegang sotel kesayangannya di kedua tangannya saat dia memelototi armada Veronia. Nah oke, jadi seperti itu untuk perangnya itu di video kelanjutannya. Oke, sabar ya C. Jadi tunggu aja video kelanjutannya. Oke, untuk video kali ini jangan lupa subscribe and like. Bye bye.